perkembangbiakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, ataupun yang lainnya diperlukan media. Media adalah suatu substansi yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan jasad renik atau mikroorganisme. Medium merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran zat makanan atau nutrisi yang berfungsi sebagai tempat tumbuh mikroba. Selain untuk menumbuhkan mikroba, medium dapat digunakan juga untuk isolasi, memperbanyak pengujian sifat-sifat fisiologi, dan perhitungan jumlah mikroba. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai pembuatan medium. Medium merupakan bahan yang terdiri dari campuran zat makanan untuk menumbuhkan mikrobia. Medium yang akan dibuat kali ini adalah medium cair berupa nutrien broth dan medium padat berupa nutrien agar. Beberapa peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan medium antara lain tabung reaksi, petri dish, gelas beker, corong, pengaduk, timbangan analitik, Erlenmeyer, lampu spiritus, tisu, kertas sampul, kapas, sil, alkohol, aquades, agar, dan nutrien broth. Langsung saja ke langkah pembuatan medium. Yang pertama adalah medium cair atau nutrien broth. Mula-mula aquades dituang ke dalam gelas ukur hingga volumenya mencapai 100 ml. Kemudian, nutrien broth ditimbang sebanyak 13 gram menggunakan timbangan analitik. Aquades terlebih dahulu dituang ke Erlenmeyer sebelum nutrien broth dibubuhkan. Hal ini bertujuan agar bubuk nutrien broth tidak menempel pada permukaan Erlenmeyer. Setelah itu, dilakukan pengadukan larutan, dipanaskan hingga larutan homogen. Nutrien broth dalam tabung Erlenmeyer kemudian disumbat menggunakan kapas dan dilapisi dengan kertas sampul. Kemudian medium disterilisasi menggunakan autoklaf. Dengan tekanan 2 atmosfer dan suhu 121 derajat. Selanjutnya, pembuatan medium agar. Nutrien agar dibuat dengan menambahkan agar ke dalam nutrien broth. Mula-mula, aquades dituang ke dalam gelas ukur hingga volumenya 100 ml. Aquades terlebih dahulu dituang ke Erlenmeyer sebelum nutrien broth dibubuhkan. Hal ini bertujuan agar bubuk nutrien broth tidak menempel pada permukaan Erlenmeyer. Setelah itu, dilakukan pengadukan dan larutan dipanaskan hingga larutan homogen. Nutrien broth di dalam tabung Erlenmeyer kemudian ditambahkan agar. Medium kemudian dipanaskan kembali. Setelah itu, Erlenmeyer disumbat dengan kapas dan dilapisi dengan kertas sampul. Medium agar kemudian disterilkan menggunakan autoklaf dengan suhu 121 derajat dan tekanan 2 atmosfer. Sebelum dilakukan penuangan medium, dilakukan sterilisasi lingkungan kerja. Setiap pekerjaan dilakukan dengan kondisi lingkungan steril.
Setelah itu, medium dituang ke petri dish yang sudah disterilkan. Petri dish kemudian disil dan dilapisi dengan kertas sampul. Medium yang telah dibuat dapat digunakan untuk perbanyakan mikrobia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Besiciatari. Nama saya Ratna Wilis Anggrahedi. Di sini kami akan menjelaskan tentang inokulasi bakteri. Teknik inokulasi merupakan suatu pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Dengan demikian akan diperoleh biakan mikroorganisme yang dapat digunakan untuk pelajaran mikrobiologi. Pada praktikum akan dilakukan teknik inokulasi biakan mikroorganisme pada medium steril untuk mempelajari mikrobiologi dengan satu kultur murni saja. Ada beberapa macam media yang digunakan untuk inokulasi, yaitu 1. Mixed culture, berisi 2 atau lebih spesies mikroorganisme. 2. Flat culture, media padat dalam petri dish. 3. Slant culture, media padat dalam tabung reaksi. 4. Step culture, media padat dalam tabung reaksi, tetapi penanamannya dengan cara penusukan. 5. Liquid culture, media cair dalam tabung reaksi. 6. Shake culture, media cair dalam tabung reaksi yang menanamnya dikocok. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada metode gores. Teknik ini lebih menguntungkan jika ditinjau dari sudut ekonomi dan waktu, tetapi memerlukan keterampilan-keterampilan yang diperoleh dengan latihan. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan petri dengan jarum pindah, atau disebut juga dengan lupinokulasi. Yang kedua ada metode sebar. Tetes inokulum diletakkan dalam sebuah medium agar nutrien dalam cawan petri dish dengan menggunakan batang kaca yang bengkok dan steril. Inokulasi itu disebarkan dalam medium batang yang sama untuk dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Yang ketiga ada metode tuang. Isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Dasar melakukan pengenceran adalah penurunan jumlah mikroorganisme, sehingga pada suatu saat ditemukan satu sel di dalam tabung. Yang keempat ada metode tusuk, yaitu dengan cara meneteskan dan menusukkan ujung jarum OC yang di dalamnya terdapat inokulum kemudian dimasukkan ke dalam media. Ini kita akan membahas tentang teknik inokulasi dengan metode spread plate. Nah, metode spread plate atau yang kita kenal dengan metode sebar dilakukan dengan cara disebarkan pada permukaan media padat dengan menggunakan glass rod. Inokulasi ini diharapkan penyebaran bakteri merata dengan baik pada permukaan media.
Umumnya, metode ini dilakukan untuk perhitungan bakteri dengan metode total plate count atau yang kita kenal dengan TPC dan perhitungan angka Kapang-Kamir atau AKK. Nah, mari perhatikan bagaimana metode inokulasi split plate dilakukan. Bersihkan area kerja dengan menyemprot menggunakan alkohol 70%. Kemudian nyalakan pembakar spiritus dan letakkan di atas meja yang sudah kita bersihkan dengan alkohol. Nah, setelah itu pindahkan peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan proses inokulasi sedekat mungkin dengan pembakar spiritus. Nah, kemudian kita buat terlebih dahulu media yang akan kita gunakan untuk menanam atau membiakkan mikroba. Kita timbang media terlebih dahulu sekitar 2 gram. Kemudian kita larutkan dengan menggunakan Aquades sebanyak 50 ml. Homogenkan media dengan Aquades di dalam Erlenmeyer. Panaskan media hingga mendidih. Jika media sudah mendidih, kita angkat. Kemudian kita ambil cawan Petri yang akan kita gunakan sebagai tempat media. Lakukan pengisian media ke dalam cawan Petri secara aseptis. Nah, biarkan media menjadi padat. Setelah media padat, berarti kita siap melakukan proses inokulasi mikroba dengan menggunakan metode split plate. Nah, di sini kita memiliki sampel bakteri yang sudah kita encerkan sebelumnya melalui proses pengenceran bertingkat. Kita pipet 1 mili sampel bakteri tersebut. Kemudian kita tuangkan pada media yang sudah padat tadi. Lakukan secara aseptis. Nah, jika sudah dituang ke atas media padat, kemudian ambil kawat ose yang sudah kita bentuk huruf L. Jangan lupa untuk mensterilkan kawat ose tersebut sebelum digunakan. Atau jika kalian punya, gunakan glass rod untuk melakukan proses menyebarkan kultur mikroba tadi di atas media padat. Ratakan kultur bakteri di atas media. Nah, setelah itu pijarkan lagi kawat ose. Nah, sekarang biakan siap untuk diinkubasi.